membaca firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu berfirmanlah kepada kami semua, dan kami siap untuk mendengarkan serta melakukan kebenaran firman-Mu itu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita ingin membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam Bibel Simalungun, Tuhan berkata kepada kita, Aipe nasyam sanina nahina holongan, totap manasiam, ulang mubah-ubah. Anjahalambin surung ma ibagas horjan itu hanin, ai ibotoh nasyam, sedo nasoya halojau nasyam, ibagas Tuhanin. Saudara-saudara, dari latar belakang nats yang kita dengar tadi, saya mendapatkan sebuah pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan. Jika kebangkitan Kristus dapat mengubah segalanya, bagaimana hal itu mengubah dan memberkati pekerjaan kita? Kita telah mendengar banyak pesan Paskah bahwa kebangkitan Kristus membuktikan ada kehidupan setelah kematian, bahwa kuasa dosa telah dikalahkan, dan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan semua itu sudah menjadi dasar bagi iman kita. Di sini Rasul Paulus memberi penjelasan yang paling luas tentang makna kebangkitan Yesus. Seperti apa tubuh yang dibangkitkan? Yaitu menjadi tubuh surgawi. Kita bisa baca dalam ayat 40 pada perikop ini. Seperti apa yang akan terjadi pada orang-orang yang masih hidup? Juga akan memakai rupa dari yang surgawi, seperti yang dikatakan dalam ayat 49 perikop ini. Dan kesimpulan akhir tentang makna kebangkitan itu adalah seperti yang dikatakan dalam nats kita ini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Prinsip teguh dan tekun berjuang bukan hanya ada dalam dunia bisnis, tetapi juga berlaku dalam hidup kekristenan kita. Orang Kristen harus berdiri teguh dan tidak mudah menyerah. Segala kesulitan, tantangan, persoalan, bahkan pandemi COVID-19 yang belum teratasi hingga saat ini tidak boleh menggoyahkan iman kita. Orang Kristen harus terus maju. Kenapa? Karena kita diajarkan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Saudara, apakah Anda bisa menangkapnya? Menurut Paulus, karena Yesus dibangkitkan, maka kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan atas pekerjaan yang dianugerahkannya kepada kita. Bagi sebagian besar kita, mungkin logikanya tidak terlalu jelas. Apa hubungan kebangkitan Yesus dengan pekerjaan kita? Saudara, bahwa
nilai tertinggi dari sebuah pekerjaan adalah tanggung jawab. Dan nilai tertinggi dari tanggung jawab adalah kasih. Jika seseorang melakukan tanggung jawabnya dari segenap hati yang mengasihi Tuhan, maka tanggung jawabnya pasti baik. Namun jika kasih kita kepada Tuhan sangat tipis, maka tanggung jawab kita juga semakin tipis, dan akhirnya kita mengerjakan segala sesuatu dengan asal-asalan saja. Ya, banyak orang telah kehilangan kemuliaan Allah atas pekerjaan yang dimilikinya. Padahal kita telah mengimani bahwa sehebat apapun pekerjaan kita dan sesederhana apapun pekerjaan kita, pada dasarnya tidaklah berarti jika pekerjaan itu tidak kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan yang menganugerahkan pekerjaan itu bagi kita. Tuhan menghendaki kita melakukan segalanya dengan segenap hati dan mengasihi Tuhan. Dalam kaitan itu, boleh dikatakan bahwa pekerjaan abadi kita sebenarnya adalah bagaimana menyelamatkan jiwa kita. Hal ini akan menunjukkan bahwa apa yang kita kerjakan di dunia saat ini akan terhubung dengan kehidupan berikutnya di surga. Maka Paulus berkata, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Rasul Paulus menyatakan hal ini kepada jemaat Korintus yang acuh tak acuh dan selalu menunjukkan kesombongan serta tidak menangkap apa arti jerih payah bagi Kristus. Ada banyak orang berhenti melakukan pekerjaan dengan baik karena mereka menjadi lemah, putus asa, dan menyerah dengan semua persoalan. Banyak orang seperti umat Israel memiliki mental padrun atau padang gurun, mudah bersungut-sungut, dan akhirnya muter-muter di tempat selama 40 tahun. Saudara, undangan Tuhan kepada kita saat ini adalah agar kita memiliki mental juara, mengingatkan bahwa pekerjaan yang telah dianugerahkannya kepada kita sepenuhnya adalah sangat bermakna. Bekerja adalah hak istimewa yang membuat Anda diberkati. Ingatlah juga bahwa Yesus pun adalah seorang pekerja. Menjadi tabib bagi orang sakit, memberi topangan dalam kesusahan orang lain, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi, apapun pekerjaan kita, Tuhan akan selalu mencurahkan berkat atasnya. Jika kita mempercayai hal ini, saya yakin itu akan mengubah kita. Itu akan mengubah pekerjaan kita menjadi berkat di dalam persekutuan kita. Saudara-saudara, tema kita saat ini adalah berdiri teguh dan menjadi berkat. Bayangkanlah jika kita melihat semua bentuk pekerjaan adalah panggilan Tuhan. Bagaimana jika dalam gereja kita menciptakan semacam perserikatan? Di dalam gereja kita ada pengacara, artis, pebisnis, guru, musisi, atlet, tentara, dan lain-lain yang masing-masing dapat bertemu secara teratur untuk berdoa dan membuat rencana. Inilah yang kalau boleh saya sebutkan mengembangkan program mentor di dalam jemaat kita, di mana profesional berpengalaman dapat mendampingi yang lain, khususnya generasi muda, membantu mereka mengembangkan pekerjaan mereka dengan setia. Dengan begitu, kita akan melihat bahwa pekerjaan kita benar-benar bermakna dan menjadi berkat. Semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saya kira firman Tuhan yang kita terima saat ini telah menjelaskan
tentang apa yang terjadi dalam kehidupan persekutuan kita. Saat saudara kita sedang bersedih, ada penghiburan yang dapat kita bagi. Saat saudara kita sedang terjatuh, ada kekuatan yang menopangnya untuk bangkit. Saat saudara kita sedang kehilangan pengharapan, ada tangan yang mencari sesuatu agar pengharapan itu kembali ada. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah berdiri teguh dan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa dalam kuasa kebangkitan-Mu, kami telah Engkau panggil untuk melihat buah dari kerja keras kami, serta mengucap syukur bahwa kami telah menjadi bagian dari pembaruan besar atas dunia milik-Mu ini. Amin.